Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Muwasil qira'atana fi kitab adab talib ma'a syaikhihi qalilan. Sekarang kita masuk di dalam bab at-talib yasta'dinu syaikhahu fi akhdhil ilmi anhu wa fi su'alihi wa fil intiqal ila syaikhin akhar. Adab seorang penuntut ilmu itu seyogianya dia harus izin kepada gurunya ketika ingin mengambil ilmu darinya. Jadi ketika antum ingin belajar dari seorang guru, baik antum ketika nanti mulazamah gitu kan. Mulazamah itu kan face to face. Kayak gini lah mulazamah nih. Nanti antum pengen datang ke syekh nih. Antum jangan asal duduk. Antum izin dulu ke gurunya. Syekh sa'dinukum di المشاركة في هذا الدرس أنا أريد درس معك لو سمحت يا شيخنا فاضل حياك الله وإياك بارك الله فيك kayak gitu. Jangan duduk ntar tiba-tiba pergi, ntar duduk tiba-tiba pergi. Hada ghairu mu'adab, tidak punya adab. Wa fi su'ali, kemudian di dalam bertanya juga kita harus izin. Ya jangan memotong guru lagi ngomong apa lagi, ntar kita akan jelaskan. Wa fil intiqal ila syaikhin akhar, kemudian ketika dia ingin berpindah kepada guru yang lainnya juga harus izin. Ya umpamanya antum mulazamah sama syekh fulan. Antum telah selesai sama syekh fulan umpamanya 3 kitab. Syekh mau lanjutkan ke kitab yang lain misalkan. Antum pengen pindah kepada syekh yang lain, izin dulu syekh. Nah, sa'dinukum syekh. Ma ra'yuk ya syekhna al-fadil hayakallah. Lalu ماذا أدرس عند شيخ فلان أريد ماذا نقول دراسة هذا الفن عند شيخ فلان ما رأيك يا شيخ جزاك الله خيرا gitu antum bilang. Terus syekh jawab, antum bilang lagi lakin syekh kada kasih alasan dengan lembut kayak gitu. Jadi jangan udah mah belajar sama syekh enggak izin, ya pergi juga enggak izin, ya ibarat apa? Datang udah diundang, pulang enggak diantar. Datang enggak diundang, datang pulang enggak izin. Jadi semua fikul li asya itu butuh adab ya kawan. Yang harus kita perhatikan, yang mana adab yang di zaman sekarang ini itu sangat dikit sekali kita lihat di tengah-tengah para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka enggak memperhatikan adab. Karena mereka enggak belajar kitab adab, enggak dididik sama gurunya tentang perkara adab-adab yang sangat penting, apalagi di dalam pelajaran. Artinya bersama gurunya, ya ketika belajar ilmu agama. Dan juga mereka menganggap adab ini perkara yang kurang penting, ya enggak begitu penting. Yang penting intinya belajar ilmu. Padahal adab adalah perkara yang sangat penting. Ya, adab di dalam belajar ilmu ini adalah perkara yang harus selalu diulang-ulang, sangat penting. Bahkan, kita ketika dulu di Ma'had itu setiap awal santri baru itu pasti daurah kita khulasah ta'dhimil ilmi selama 20 hari, nggak belajar langsung. Dan murid-murid yang lama itu dia wajib ikut juga. Berarti selama 3 tahun di situ ngulang 3 kali. Kalau dia ngabdi 4 tahun, ngulang 4 kali. Ustadz nggak mengatakan antum nggak usah ikut karena antum udah pernah belajar. Enggak. Karena ilmu itu harus diulang-ulang. Jangan kita katakan udah pernah belajar dulu, sekarang. Belajar harus diulang-ulang ya kawan. Apalagi dalam masalah adab. Jangan pernah kita katakan anda udah pernah belajar itu. Lah. Ada seorang ustadz besar, ya, di Indonesia ini, mungkin kalau anda sebutkan kenal antum, tapi anda mau sebutkan, ya. Ketika ingin meminta pelajaran sama syekh besar juga di Saudi, ya syekh, anda mau kita belajar akidah, tauhid, kita istifadah sama antum. Tahu itu syekh siapa? Ngasih pelajaran salah satu usul. Ini ustadz besar, udah bolak-balik ratusan kali ngajar salah satu usul. Gitulah para ulama, ya. Para ulama baca kitab tuh bukan cuma sekali, 2 kali, ratusan kali ya kawan.
Kita baru sekali udah gitu nggak paham. Udah gitu apa? Udah pernah dipelajari, nggak usah ikut. Anak nggak mau ikut ah. Ikhwan fillah. Ilmu tuh, kitab tuh apa? Diulang-ulang makin ada faedahnya. Ya, diulang-ulang apa? Ada faedahnya terus. Belajar kayak gitu. Ini berjalan di tengah-tengah para ulama, tengah-tengah Syekh Abdul Razak, Syekh Fauzan, mereka pada ngulang-ulang kitab-kitab yang mereka baca. Makanya tidaklah berkata di antara sebagian ulama, tidaklah saya mengulang sebuah kitab, melainkan saya di dalam mengulangnya akan menemui faedah baru yang sebelumnya saya tidak temui. Ini baru sekali, udah gitu kadang belum tamat, udah gitu apa? Kadang nggak usah ikut. Itu bukan prinsip. Jadi umpamanya nanti anak nih, kajian kita telah selesai, umpamanya Asyraf Qaid Istiqomah. Ntar ada angkatan baru, misal gitu ya. Nanti habis maghrib, udahlah anak mah nggak usah ikut, anak udah pernah belajar. Enggak, ikhwan. Tazkiyatun nafas itu juga adalah perkara yang harus diulang-ulang. Ya, betul nggak? Naam. Allah Ta'ala fi qissati Musa wal Khadir. Allah berfirman pada kisahnya Musa dan Khidir. Qala lahu Musa berkata kepada Khidir, hal attabi'uka, boleh enggak sih aku ngikut sama kamu? Antu'allimani mimma 'allimta rusyda, supaya kamu mengajari aku dari ilmu yang kamu telah diajari oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, izin dulu nih, Pak. Enggak ujuk-ujuk ikut, mentang-mentang orang paling mulia, lebih mulia Musa daripada Khidir, Musa langsung ujuk-ujuk apa? Ikut. Ya, kalau kata orang sono mau ujuk-ujuk ngintilin. Ya kalau kata orang sono, orang Ana sono di Depok, tiba-tiba ngikut lah, gampang gitu ya. Tiba-tiba ikut sono, ikut sini tanpa izin semua, nggak boleh kan? Nggak punya adab kayak gitu. Nanti gurunya nggak ridho. Nah, kalau Ibnu Katsir berkata, Ibnu Katsir rahmatullah alaihi fi tafsiri inda hadhil ayat, soalu talattuf, ini bertanya dengan lembut, boleh nggak? Bukan gini, Ustaz, boleh nggak anda gini, Ustaz? Ya Allah, lembut ya, Ustaz, afwan Ustaz. Boleh nggak Ustaz? Gini. Udah. La ala wajhil ilzam wal ijbar, bukan dalam rangka mewajibkan, mengharuskan dan memaksa. Ya, Ustaz, saya boleh ikut nggak, Ustaz? Ustaz, saya mau ikut, Ustaz, saya boleh ikut nggak? Antum gini. Enggak, Ustaz, saya boleh ikut nggak nih, Ustaz? Ya Allah, maksa itu mah, bukan nanya. Ya, mau haruskan, saya mau ikut, Ustaz, maksudnya gitu. Itu bukan pertanyaan tapi pernyataan. Saat saya mau ikut, tapi bentuknya pertanyaan. Wa hakadha yanbaghi an yakuna su'al muta'allim minal 'alim, dan selayaknya demikianlah seorang yang belajar ketika bertanya dan meminta kepada orang yang mengajar. Harus lemah lembut, ya, pelan-pelan, bukan malah barbar. Ini tidak punya adab sama sekali kayak gini. Qanifillah azzakumullah. Lihat Nabi Musa loh. Antum kebayang nggak sih Nabi Musa lebih baik daripada Nabi Khidir? Naam. Pengikutnya lebih banyak siapa? Nabi Musa apa siapa? Ya jelas lah. Ya, pada saat itu kenabian, ya, itu Nabi Musa. Mafhum? Bahkan Nabi Musa termasuk apa? Ulil azmi minar rusul. Tapi ketika ingin belajar sama Khidir, minta ikhwan, ajib gitu. Pelan-pelan. Paket sebenarnya. Nah, hakadha ikhwani fillah, azzakumullah, para adab yang harus kita perhatikan hari ini. Kita harus bertanya dengan lemah lembut kepada guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Lahuna walhamdulillahi rabbil alamin.